Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Dewan Hakim yang saya muliakan, serta para hadirin yang menyaksikan, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang tak pilih kasih dan tak pandang sayang. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasul kita. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak terhitung jasa dan pengorbanannya. Baiklah, tak panjang lebar, berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah tausiah Islam yang dalam hal ini akan bertemakan Maulid Nabi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, perlu diketahui bersama bahwa Maulid Nabi merupakan hari perayaan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi, yang tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dengan lahirnya Nabi Muhammad ke muka bumi, yaitu sebagai suri tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Al-ayat. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap kepada Allah dan hari akhir, serta banyak mengingat Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad menjadi contoh tidak hanya di dalam satu bidang saja, melainkan di dalam semua bidang, lengkap dan juga komplit. Nabi Muhammad menjadi contoh di dalam berkeluarga, menjadi pendakwah, menjadi guru, menjadi panglima perang, menjadi pebisnis, politis, bahkan menjadi orang yang terkenal bagaikan artis dan juga selebritis. Jadi sangatlah pantas jika Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah sebuah suri tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia. Walaupun Nabi Muhammad sama seperti manusia pada umumnya, tetapi perlu diketahui bersama bahwa yang menjadi contoh pasti jauh lebih bagus kualitasnya dibandingkan orang yang mencontoh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad diutus ke dunia ini tidak hanya mengubah keyakinan jahiliyah bangsa Arab yang pada saat itu sebagai penyembah berhala, tetapi Nabi Muhammad diutus Allah ke muka bumi ini juga, yaitu untuk memperbaiki akhlak manusia yang pada saat itu sangat-sangatlah buruk. Innama bu'ithu liutamim makariman akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, kata Nabi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad begitu gigih untuk memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum, dan juga budaya demi kesejahteraan dan keadilan seluruh umat Islam. Ini merupakan contoh dari Nabi Muhammad di dalam bidang dakwah, bahwa kita sebagai pendakwah harus terus berjuang untuk mengubah pola kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan syariat melalui ajaran Islam serta budi pekerti yang luhur, supaya apa yang kita dakwahkan dapat direspon dan diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat. Tidak hanya itu, di dalam bidang perniagaan pun harus perlu kita contoh bagaimana cara Rasulullah melakukan sebuah perniagaan. Ketika sedang berniaga, Nabi Muhammad sangatlah jujur. Bahkan beliau pun mendapatkan sebuah gelar Al-Amin
yang artinya dapat dipercaya. Tidak hanya itu, berkat kejujuran Rasulullah, Siti Khadijah pun merasa jatuh cinta kepada beliau. Sampai-sampai Nabi Muhammad dipersunting menjadi seorang suami pada umur 25 tahun. Ini semua membuktikan bahwa orang yang jujur lagi amanah pasti akan jauh lebih disukai dan disenangi oleh banyak orang karena kejujurannya tersebut. Namun sayang seribu sayang, di zaman yang milenial ini sudah tidak banyak lagi orang-orang yang jujur. Banyak sekali orang-orang yang melakukan penipuan sana sini hanya untuk mendapatkan kesenangan dan keuntungan saja. Bahkan agama dan ibadah pun mereka jadikan sebuah media penipuan, seperti yang dilakukan oleh agensi travel Haji Abal-Abal Indonesia yang melakukan sebuah penipuan sebanyak 177 jamaah haji. Sungguh luar biasa. Bayangkan, agama dan ibadah pun mereka jadikan sebuah media penipuan hanya untuk mendapatkan kesenangan dan keuntungan saja. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda, generasi penerus bangsa, marilah kita bersama-sama kita tiru kejujuran Rasulullah di setiap harinya. Karena bangsa kita ini sudah tidak lagi kekurangan orang-orang yang pintar, melainkan kekurangan orang-orang yang jujur. Kalau negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang jujur, maka saya yakin negeri kita ini akan terbebas dari yang namanya pungli dan juga korupsi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.